head atau dynamic governance transportasi publik di DKI Jakarta. Bukan kemacetan yang luar biasa. kultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang dynamic governance, yaitu dengan judulnya Dynamic Governance dalam meningkatkan profesionalisme manajemen transportasi publik di DKI Jakarta. Materi pertamanya yaitu profesionalisme manajemen transportasi publik di DKI Jakarta. DKI Jakarta sendiri merupakan kota metropolitan yang berperan sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis. DKI Jakarta merupakan daerah yang berada di Pulau Jawa dan bersatu sebagai ibu kota, sebagai pusat pemerintahan, perbelanjaan, bisnis, dan pusat lainnya. Di daerah Jakarta sendiri terdapat banyak perusahaan-perusahaan mewah, yaitu perusahaan-perusahaan yang hampir menjalankan ekonomi ataupun organisasinya di daerah Jakarta itu sendiri, dan banyak juga gedung-gedung pemerintahan pusat yang berada di daerah Jakarta. Itu karena DKI Jakarta merupakan tempat yang strategis, yaitu tempat yang sangat cocok untuk pusat pemerintahan, apartemen-apartemen, dan perusahaan-perusahaan mewah yang berada di situ. Dengan Jakarta sebagai tempat yang strategis ini, Jakarta sendiri sebagai tempat yang tergolong sangat macet di Indonesia. Materi berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab kemacetan di DKI Jakarta. Faktor paling utamanya adalah volume kendaraan yang berlebihan. Volume kendaraan yang berlebihan ini dapat menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan di daerah Jakarta, dan kemacetan yang bisa terbilang setiap hari dan setiap jam berangkat kerja ataupun jam pulang kantor. Masalah ini disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang berada pada satu titik yang bersamaan dan menggunakan jalan yang sama, yaitu di mana jalan Jakarta sendiri merupakan jalan yang ternilai cukup sempit dikarenakan banyak bangunan-bangunan yang ada dan akses jalannya yang terbatas, yaitu mobil dan motor menjadi satu jalan ataupun terpisah. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah pihak Jakarta, yaitu dengan cara menerapkan ganjil genap, memberikan arahan untuk naik busway, MRT, LRT, dan Transjakarta. Dan pemerintah terus menggaungkan untuk menggerakkan masyarakat agar lebih memilih kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, karena lebih efisien dan tidak menyebabkan kemacetan di daerah Jakarta itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu berikut adalah grafik bar dari tahun 2017 sampai 2019. Grafik 2017 yaitu menandakan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta dengan nominal 11.200 sekian. Itu merupakan jumlah yang terbilang besar di daerah yang sebesar Jakarta itu sendiri. Ini adalah salah satu hal yang membuat kemacetan di daerah Jakarta, yaitu pada tahun selanjutnya, yaitu 2018, terdapat kenaikan yang cukup signifikan dan lonjakan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar hampir naik 500.000 dari jumlah tahun sebelumnya, yaitu sebesar 11.762 sekian. Itu adalah bukti di mana banyaknya orang yang datang ke daerah Jakarta untuk melakukan perantauan ataupun mencari pekerjaan di daerah Jakarta itu sendiri. Itu karena mereka membawa kendaraan mereka pribadi untuk kegiatan sehari-hari mereka, dan itu menyebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang ada di daerah Jakarta. Tahun selanjutnya yaitu 2019, yaitu terdapat lagi kenaikan sebesar 200.000, itu dengan jumlah 11.900 ataupun 11.800 sekian. Dengan adanya ini semakin tahun selanjutnya semakin naik, itu menyebabkan jumlah kendaraan bermotor semakin banyak, dan itu sangat merugikan pihak Jakarta karena bertambahnya kendaraan akan menimbulkan kemacetan yang berlebihan, dan pemerintah harus dipaksa bekerja lebih keras untuk
untuk memenuhi kemauan masyarakat dan membebaskan Jakarta dari kemacetan yang ada di jalan. Infrastruktur yang kurang memadai, ruas jalan lebih kecil daripada jumlah kendaraan. Setiap tahun, jumlah kendaraan atau transportasi Jakarta mengalami peningkatan, sehingga lambat laun ruas jalan pun semakin mengecil, yang menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Selanjutnya yaitu transportasi umum yang kurang diminati. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketika bepergian. Ini karena masyarakat menganggap bahwa jika menggunakan kendaraan umum lebih memakan waktu lama dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Dan jika menggunakan kendaraan umum itu lebih ribet dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Yang selanjutnya yaitu dampak yang timbul dari kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. Yang pertama, polusi udara. Polusi udara ini sangat berbahaya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Jakarta karena bisa mengganggu kesehatannya. Yang kedua yaitu mengganggu produktivitas waktu. Nah, jika masyarakat atau pengendara terjebak macet, otomatis akan mengganggu waktu para pengendara yang terkena macet. Contohnya, jika ingin berangkat kerja dan terkena macet, maka kerjanya akan terganggu atau terbengkalai. Dan yang terakhir yaitu mengganggu perekonomian di DKI Jakarta. Nah, contohnya seperti tadi, yang ingin berangkat kerja tetapi terkena macet. Selanjutnya yaitu dynamic governance. Dynamic governance merupakan kemampuan pemerintah menyesuaikan cara yang diputuskan untuk dilaksanakan dengan perubahan lingkungan secara global dan tidak menentu, sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Dynamic governance sangatlah penting untuk diterapkan dalam meningkatkan profesionalisme manajemen transportasi publik di DKI Jakarta. Dynamic governance bertujuan untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan untuk keberlangsungan hidup dan kemakmuran jangka panjang. Dynamic governance dalam penerapannya, pemerintah harus mampu mengubah birokrasi yang kaku menjadi dinamis dan fleksibel. Dynamic governance dapat terjadi apabila pemerintah mampu mengkombinasikan antara budaya dengan kapabilitas, sehingga menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dynamic governance terjadi bukan semata-mata hanya secara kebetulan, melainkan dynamic governance bisa terjadi apabila pemerintah memiliki niat awal serta ambisi yang kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Governance menjadi dinamis ketika pilihan kebijakan-kebijakan sebelumnya dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini dalam lingkungan yang tidak pasti dan cepat berubah, sehingga kebijakan dan lembaga tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu budaya. Budaya merupakan kebiasaan yang dijadikan sebagai nilai atau keyakinan seseorang yang dijadikan sebagai akumulasi pelajaran bersama dari masyarakat tertentu berdasarkan pengalaman bersama. Terdapat indikator-indikator yang menentukan sebuah budaya itu baik, diantaranya yaitu berintegritas, tidak dapat menyuap dan disuap, tidak korupsi, bekerja berdasarkan bakat dan kemampuan, pragmatis atau dapat menyesuaikan, memiliki pasar berkeadilan dan multirasionalisme. Nah, dalam penerapan dynamic governance, maka pemerintah harus mampu memenuhi indikator-indikator tersebut. Namun nyatanya, pada fakta di lapangan bahwa pemerintah belum menerapkan dengan baik indikator-indikator tersebut. Dilihat dari maraknya kasus korupsi dan kasus suap yang menjerat para pejabat pemerintah. Selain kasus korupsi dan kasus suap, terdapat juga politik uang yang masih dilakukan pada saat pemilihan umum diselenggarakan. Nah, hal tersebut membuat masyarakat krisis kepercayaan pada pejabat pemerintah. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme manajemen transportasi publik di DKI Jakarta, maka pemerintah harus mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Pemerintah harus memiliki integritas yang tinggi. Nah, dengan pemerintah memiliki integritas yang tinggi dan memenuhi indikator-indikator tersebut, maka penerapan dynamic governance pun akan berjalan dengan baik. Ketika pemerintah mampu menerapkan indikator-indikator budaya yang baik, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, maka pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik
baik dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada kapabilitas atau capability. Capability adalah kemampuan organisasi dalam mengontrol dan mengelola sumber daya dan berbagai aktivitas untuk menjadi efektif dan juga efisien berdasarkan hasil analisis lingkungan, baik lingkungan internal ataupun eksternal organisasi. Capability bisa dilakukan atau bisa dicapai apabila telah dikombinasikan dengan 3 konsep, yaitu yang pertama ada konsep thinking ahead atau berpikir ke depan, yang kedua ada thinking again atau berpikir ulang, dan yang ketiga yaitu thinking across atau berpikir keluar. Selanjutnya yaitu penerapan thinking ahead dalam profesionalisme manajemen transportasi publik di DKI Jakarta. Thinking ahead sendiri merupakan kemampuan institusi pemerintah dalam mengidentifikasi perkembangan lingkungan dan juga kebutuhan masyarakat di masa depan, memahami implikasi terhadap berbagai aktivitas capaian tujuan sebuah organisasi, dan juga mengidentifikasi berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan untuk mengantisipasinya. Nah, DKI Jakarta sendiri merupakan ibu kota negara yang dikenal juga sebagai kota yang memiliki angka kemacetan tertinggi di seluruh Indonesia, di mana kemacetan tersebut sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat di DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan tentang kemacetan lalu lintas di Jakarta, pemerintah membuat berbagai program-program atau kebijakan yang terkait dengan profesionalisme manajemen transportasi publik di DKI Jakarta. Di mana program-program tersebut diantaranya yaitu pengadaan kebijakan ganjil genap, pengadaan program bus Transjakarta, pengadaan program pembangunan kereta MRT dan juga pembangunan kereta LRT. Selanjutnya yaitu bus Transjakarta. Bus Transjakarta merupakan transportasi bus pertama di Asia Tenggara yang menggunakan sistem BRT atau Bus Rapid Transit. BRT sendiri merupakan sistem di mana bus Transjakarta memiliki jalur operasionalnya sendiri, sehingga kendaraan-kendaraan lain seperti kendaraan pribadi ataupun kendaraan bus non-BRT tidak boleh menggunakan jalur bus Transjakarta ini sendiri, sehingga dalam operasionalnya bus Transjakarta tidak akan mengalami kendala kemacetan. Hal tersebut diharapkan akan membuat masyarakat lebih meminati menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Selanjutnya yaitu MRT atau Mass Rapid Transit. MRT sendiri merupakan kereta yang bertenaga listrik yang memiliki kecepatan hingga 110 km per jam, di mana waktu dari stasiun satu ke stasiun lainnya hanya membutuhkan waktu sekitar 2-5 menit saja, sehingga pemerintah menganggap bahwa moda transportasi kereta ini cocok digunakan oleh masyarakat Jakarta karena akan memberikan efisiensi waktu bagi masyarakat Jakarta. Selanjutnya yaitu LRT atau Light Rapid Transit. LRT merupakan kereta yang bertenaga listrik yang memiliki kecepatan hingga 90 km per jam, di mana LRT ini menggunakan jalur lintas layang dan bertujuan untuk menjangkau wilayah terluar dari ibu kota DKI Jakarta. Kemudian, selain memberikan program-program kebijakan tersebut dalam menangani permasalahan transportasi publik di DKI Jakarta untuk lebih menarik minat para masyarakat di DKI Jakarta untuk menggunakan sistem transportasi publik, pemerintah juga memberikan berbagai inovasi-inovasi dalam pelayanan bus Transjakarta, MRT, dan LRT. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan fasilitas integrasi cakrawahana yang dalam bentuk hub, di mana hal tersebut bertujuan untuk menghubungkan 3 stasiun bus Transjakarta dengan stasiun non-BRT dan juga stasiun MRT. Yang kedua yaitu dalam sistem pembayarannya menggunakan sistem pembayaran single payment, artinya penumpang hanya menggunakan satu kartu dalam menggunakan sistem transportasi bus Transjakarta, MRT, dan LRT. Selanjutnya yaitu dalam memberikan pelayanannya juga pemerintah menyediakan fasilitas dan juga infrastruktur yang canggih dan modern, sehingga para penumpang akan lebih nyaman dalam menggunakan transportasi publik tersebut. Thinking again dalam profesionalisme manajemen transportasi publik di Jakarta. Thinking again memiliki arti berpikir kembali dan merupakan kemampuan untuk meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program-program yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus melihat dampak keberlanjutan dari program yang dibuat. Pada manajemen transportasi publik di Jakarta, pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terus melakukan peninjauan dan pengontrolan terhadap sistem transportasi publik yang nyaman dan aman sesuai dengan rencana dan tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah DKI Jakarta telah mengimplementasikan kebijakan ganjil genap. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi polusi udara melalui penggunaan transportasi umum. Dalam manajemen transportasi publik, pemerintah telah menerapkan konsep thinking again. Dalam pelaksanaan perencanaan transportasi, maka diperlukan suatu pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini merupakan suatu pendekatan dengan menganalisis semua faktor yang berhubungan dengan semua permasalahan yang ada. Pengimplementasian thinking again dalam manajemen transportasi dengan pendekatan sistem diaplikasikan pemerintah dengan moda transportasi, program MRT, LRT, dan bus Transjakarta. Agar program tersebut berjalan dengan efektif, pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk menarik minat masyarakat seperti biaya tarif transportasi yang terjangkau, teknologi yang canggih, sistem operasi yang cepat, dan tempat yang nyaman. Dalam membuat program-program transportasi publik, pemerintah telah melakukan kajian berulang terkait dampak jangka panjang dari pelaksanaan program-program tersebut. Selanjutnya yaitu thinking across atau berpikir lintas batas. Proses thinking across dapat dilakukan dengan kegiatan studi banding antara pemerintah dengan pemerintah daerah lainnya atau dengan negara lainnya yang juga mempunyai persoalan yang sama untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diterapkan. Selain itu, thinking across juga dapat diaplikasikan dengan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Dalam pelaksanaan kebijakan bus Transjakarta dengan sistem BRT, pembangunan MRT dan LRT juga mengikuti kebijakan dari negara-negara lain. Dalam mengatasi permasalahan manajemen transportasi publik di Indonesia bercermin pada negara-negara maju dengan manajemen transportasi publik yang terbaik, seperti Cina, Jepang, ataupun Korea Selatan. Dengan diterapkannya elemen kultur dan capability yang ditunjang dengan sumber daya yang mampu, serta proses dan kebiasaan organisasi yang baik, tentu akan menghasilkan perubahan dan dampak berkepanjangan yang baik pula, dan akan menunjukkan bahwa pemerintah mampu menerapkan dynamic governance yang baik.